Puan Tanah adalah dewa. Bab 489. Tentu saja. Wanita Prancis yang merupakan penyanyi utama band itu mendengar bahwa Qin Ming tampaknya ingin menggunakan piano, jadi dia bertanya dengan sopan, "Tuan, apakah Anda ingin memainkan sebuah lagu?" Qin Ming mengangguk dan berkata, "Aku ingin memainkan sebuah lagu sendiri dan memberikannya kepada pacarku." "Tuan, Anda sangat romantis. Saya rasa pacar Anda akan sangat menyukainya." Wanita Prancis itu memujinya dengan murah hati dan mengulurkan tangannya untuk membuat isyarat undangan. "Terima kasih." Qin Ming mengucapkan terima kasih dengan sopan, duduk di depan piano, mengatur ketinggian mikrofon, menoleh ke arah Bai Linglong, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Maaf mengganggu waktu makanmu. Sekarang aku akan memainkan lagu, My Name is Elaine, untuk pacarku. Aku berharap dia akan selalu muda dan cantik." Orang Prancis menyukai romansa dan tahu cara menikmati makanan mereka. Banyak orang menunjukkan minat yang besar, bertepuk tangan, dan membicarakannya dengan suara pelan. Jadi wanita ini adalah pacarnya. Lagu yang baru saja dipesan pria itu ditujukan untuk wanita ini. Jadi, tampaknya kedua pria ini adalah rival dalam percintaan. Yang satu meminta lagu itu, yang satu lagi menyanyikannya sendiri. Perbedaannya terlalu besar. Wanita manapun akan memilih yang terakhir. Bermain piano, apakah aku tidak salah lihat? Bai Linglong terkejut sekaligus gembira. Ia terkejut karena Qin Ming benar-benar bisa bermain piano, dan ia gembira karena Qin Ming akan memberinya ucapan selamat romantis dengan cara seperti ini. Ia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Qin Ming mengangkat tangannya dengan serius, dan ke-10 jarinya dengan lincah memainkan tuts-tuts piano. Suara piano yang merdu terdengar, dan ia bermain dan bernyanyi pada saat yang sama, berbicara bahasa Prancis yang fasih, dalam, dan lembut. "Elaine, namaku Elaine, aku seorang gadis, seperti gadis-gadis lainnya. Elaine, aku punya suka dan duka, ini hidupku, sama seperti hidupmu, aku ingin menemukan cinta, hanya ingin menemukan cinta." Lagu terkenal yang pernah populer di Eropa ini diinterpretasikan dengan cita rasa yang berbeda oleh Qin Ming. Meskipun banyak orang menganggapnya tidak sebagus aslinya, Bai Linglong terpesona olehnya, dengan kebahagiaan dan kemanisan di wajahnya. Meskipun My Name is Elaine merupakan lagu lama, lagu ini pernah sangat populer dan dinyanyikan secara luas. Banyak warga Prancis yang hadir sudah tidak asing lagi dengan lagu ini. Lambat laun, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung mengikuti alunan melodi yang sudah tidak asing lagi itu, dan suasana di tempat kejadian pun menjadi sangat meriah. Rupert melihat Qin Ming bermain dan bernyanyi, wajahnya menjadi semakin muram. Sebagai perbandingan, caranya sendiri dalam mendekati gadis-gadis sangat lemah. Terutama ketika dia melihat reaksi Bai Linglong, dia menjadi sangat tertekan. Ketika dia memesan sebuah lagu untuk Bai Linglong tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun ketika mendengarkan Qin Ming menyanyikan lagu tersebut, Bai Linglong seperti wanita yang sangat bahagia, dan jelas lebih tertarik pada Qin Ming. 3 atau 4 menit kemudian, Qin Ming berhenti bermain dan bernyanyi, dan seluruh restoran menjadi sunyi, semua orang masih tenggelam dalam sisa rasanya. Meskipun orang timur lebih pendiam, Bai Linglong merasa sangat bahagia saat ini. Dia berdiri dengan gembira, berjalan cepat ke arah Qin Ming, membuka lengannya, melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming, dan memberinya ciuman manis. Sebagian besar tamu yang hadir tersentuh oleh pemandangan ini dan bertepuk tangan meriah. Kakak Qin ternyata bisa main piano dan bernyanyi. Lagu Prancis, sangat kuat dan romantis. Mata Huo Xiyun penuh dengan kekaguman, jika seseorang memperlakukanku seperti ini, aku pasti akan menyukainya juga. Petik 2. Sebenarnya, Qin Ming hanya tahu cara memainkan lagu Prancis ini, yang dipelajarinya secara spontan saat mendengar Isabella memainkannya. Jika ada yang mendesaknya untuk memainkan lagu lain, dia pasti akan ketahuan. Qin Ming tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya karya piano yang bisa dimainkannya akan berguna hari ini. Dia tidak hanya berhasil mengalahkan saingannya dalam percintaan, dia juga memenangkan hati Bai Linglong dan memamerkan keanggunannya di depan umum. Itu benar-benar 3 burung terlampaui 1 batu. Orang yang paling tertekan di restoran itu adalah Rupert. Ia gagal memenangkan hati gadis cantik itu, dan malah menjadi sosok yang tidak disukai Qin Ming. Wajahnya begitu muram hingga air tampak menetes keluar darinya, dan ia minum segelas demi segelas anggur. "Tuan Rupert, jangan patah semangat. Kami orang Tiongkok punya pepatah lama yang mengatakan bahwa jalan masih panjang. Selama Anda terus mengejar Nona Bai, saya rasa cepat atau lambat dia akan jatuh ke tangan Anda dan menjadi wanita Anda." Yu Desui menghibur. "Aku tidak kehilangan rasa percaya diri. Kau hanya orang Cina. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku?" Rupert menunjukkan sedikit rasa bangga, tetapi hatinya merajuk, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata yang menghina. Yu Desui juga tahu bahwa sebutan Huaxialao merupakan penghinaan bagi orang Tionghoa, tetapi dia terlalu sibuk berusaha menarik hati Rupert untuk peduli dengan pilihan kata-katanya. Dia menyanjungnya dan berkata, "Kamu benar. Dibandingkan denganmu, Qin Ming tidak ada apa-apanya. Dia berani bersaing denganmu untuk mendapatkan seorang wanita. Itu seperti memukul batu dengan telur. Kau takut orang lain tidak tahu kau datang ke Paris, tapi kau masih berani menunjukkan kasih sayangmu dengan begitu mencolok.
Kau hanya akan mati lebih cepat. Tidak jauh dari situ, Lam Wedok mencibir sinis, dan sorot matanya saat menatap Qin Ming tidak berbeda dengan tatapan orang mati. Sangat romantis dan menyentuh. Si cantik Prancis di sebelahnya sedikit bersemangat, dan bahkan berdiri dan bertepuk tangan dengan tulus. Lam Wedok melotot ke arah wanita cantik Prancis itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Britney, kamu datang untuk makan bersamaku, bukan untuk melihat orang lain menunjukkan kasih sayang mereka." "Maaf, aku agak bersemangat." Si cantik Prancis bernama Britney tersenyum meminta maaf dan duduk kembali dengan tergesa-gesa. "Karena kamu sangat bebas, tolong undang Tuan Rupert ke sini." Lam Wedok tampak sopan, tetapi sebenarnya, nadanya memerintah. Jelas, dia mengenal Rupert dan melihat bahwa Rupert mengejar Bai Linglong, jadi dia memanggilnya untuk menanyakan sesuatu. Britney tidak berani menentang, dia mengangguk dan berkata ya, lalu berdiri dan meminta Rupert untuk datang. Setelah berciuman di depan umum, Qin Ming dengan enggan melepaskan bibir merah Bai Linglong yang lembut dan berkata kepada wanita Prancis yang merupakan penyanyi utama band tersebut, "Aku akan merepotkanmu satu hal lagi. Bisakah kamu memainkan lagu dansa untuk kami?" "Tidak masalah." Wanita Prancis itu mengangguk dan membisikkan beberapa patah kata kepada anggota band lainnya, dan mereka memainkan musik dansa yang menenangkan bersama. "Sayang, bolehkah aku mengajakmu berdansa?" Qin Ming melangkah beberapa langkah dansa, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Bai Linglong dengan sopan, dan membuat gerakan pria yang sangat standar untuk mengajaknya berdansa. Kalau mau romantis, harus sampai akhir, dan biarkan penonton Prancis yang hadir melihat bahwa bukan hanya orang barat saja yang jago romantis, orang timur juga jago. Bai Linglong sudah sangat gembira. Dia meletakkan tangannya di tangan Qin Ming sambil tersenyum dan mulai menari di tengah sorak-sorai penonton. Tarian ballroom Qin Ming sangat indah dan halus. Gerakan tariannya yang mengalir sangat memukau, dan ia menari bersama Bai Linglong seperti seekor kupu-kupu. Bai Ling. Meskipun kemampuan menari long biasa saja, ia memiliki tubuh yang ramping dan merupakan wanita cantik oriental. Postur menarinya yang anggun memanjakan mata. Keduanya memperlakukan restoran itu seperti lantai dansa dan memamerkan kemesraan mereka, menjadi pusat perhatian seluruh tempat dan membuat semua tamu yang hadir merasa iri. Banyak pria dan wanita yang berharap bisa menjadi protagonis dalam adegan romantis seperti itu. Saat itu, Rupert sudah duduk di meja tempat Lam Wedok berada. Ia sedang tidak ingin mengobrol dan sedang dalam suasana hati yang buruk. "Tuan Rupert, Anda dan saya adalah teman lama. Anda dapat mengejar keindahan oriental itu lagi. Mungkin saya dapat membantu Anda," kata Lam Wedok sambil tersenyum. "Bagaimana Anda bisa membantu saya?" Mata Rupert berbinar. "Sejujurnya, beberapa temanku punya dendam terhadap Qin Ming. Jika dia menjadi orang cacat atau menjadi sayur, apakah menurutmu si cantik oriental itu akan tetap menyukainya?" Kata Lam Wedok dengan nada sinis. Mendengar ini, wajah Rupert menjadi gelap. Dia pikir Lam Wedok akan punya beberapa ide bagus, tetapi ternyata itu adalah metode yang sangat tercela. "Aku ingin merebut hati Nona Bai dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak terhormat. Saya tidak meminta Anda melakukan apapun, jadi jangan merasa terbebani secara psikologis. Saya hanya membantu Anda," kata Lam Wedok sambil tersenyum nakal. Di bawah perhatian semua orang, tarian berakhir, Qin Ming membawa Bai Linglong kembali ke tempat duduk mereka, dan orang-orang di kedua sisi berdiri, bertepuk tangan dan memberikan berkah mereka. "Saudara Qin, gerakanmu sangat indah." Itu benar-benar melampaui Rupert. Saudari Huo Xiyun juga berdiri untuk menyambutnya dan berseru dengan gembira. "Sudah kubilang sebelumnya, jika aku bertindak, aku akan memastikan Rupert akan malu. Masih lama lagi dia bisa menjadi saingan cintaku. Sekarang aku yakin aku tidak sedang membual, kan?" kata Qin Ming dengan bangga. "Aku percaya." Huo Xiyun mengangguk berulang kali, akhirnya aku menemukan jawabannya. "Saudara Qin, kamu benar-benar ahli dalam bidang cinta." Kata-kata Huo Xiyun awalnya dimaksudkan untuk memuji Qin Ming, tetapi pembicara tidak sengaja dan pendengarnya sengaja. Hati Bai Linglong tergerak, dan dia menahan kebahagiaan dan kemanisan di wajahnya. Dia diam-diam mengulurkan tangannya ke pinggang Qin Ming dan berkata dengan nada genit, "Aku tidak menyangka kamu begitu pandai dalam percintaan. Berapa banyak gadis yang telah kamu tipu dengan metode ini?" "Kamu adalah yang pertama dan yang terakhir," jawab Qin Ming penuh kasih sayang. Semua wanita adalah makhluk berhati lembut yang suka mendengar kata-kata manis. Bai Linglong tidak terkecuali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, dia langsung gembira. Wajahnya penuh kegembiraan, tetapi dia berkata dengan tidak tulus, "Kamu berbicara seperti madu, tetapi aku tidak akan tertipu." "Lalu, mana yang kau setujui?" tanya Qin Ming sambil menyeringai tipis. Bai Linglong segera memahami maksud tersembunyi Qin Ming dan berkata dengan genit, "Aku tidak akan percaya pada tipu dayamu, jadi jangan coba-coba berbuat jahat padaku. Apakah kamu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan di ranjang?" Qin Ming mencondongkan tubuhnya ke telinga Bai Linglong dan meniupkan udara panas ke telinganya untuk menggodanya. "Jika kamu tidak makan, maka aku akan mencari wanita lain. Beraninya kau?" Bai Linglong melotot marah, "Jika ku dengar kau berani terbang keluar, aku akan menghancurkan bajinganmu itu. Apa kamu sanggup melakukan itu? Kalau kamu memotongnya, kamu akan jadi janda seumur hidup."
Setelah aku membunuhmu, aku akan segera mencari pria baru untuk melihat apakah kau akan berperilaku baik setelah kembali ke Tiongkok. Saat mereka berdua saling menggoda, acara makan malam berakhir dan kedua saudari Huo berkata bahwa mereka akan pergi berbelanja. Mereka sangat bijaksana dan berhenti menjadi lampu pijar, meninggalkan Qin Ming dan Bai Linglong sendirian di dunia mereka sendiri. Bab 490. Setelah meninggalkan restoran Maxim, Qin Ming dan ketiga temannya datang ke Champs-Élysées yang terkenal di Paris. Kakak beradik Huo tidak lagi menjadi orang ketiga dan pergi berbelanja sendirian. Qin Ming tentu saja menemani Bai Linglong. Champs-Élysées merupakan salah satu objek wisata terkenal di Paris. Di kedua sisi jalan terdapat toko-toko mewah, kafe, restoran, dan tempat pertunjukan. Selain itu, di dekatnya juga terdapat objek wisata seperti Louvre, Arc de Triomphe, dan Taman Tuileries. Tempat ini cocok untuk berbelanja dan bersantai. Harus kukatakan bahwa wanita adalah makhluk yang aneh, begitu mereka mulai berbelanja, mereka menjadi sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Bai Linglong bahkan tidak merasakan pinggang dan kakinya sakit, dia pergi berbelanja dengan Qin Ming dengan penuh semangat. Sakit kepala terbesar Qin Ming adalah berbelanja, tetapi itu tergantung dengan siapa dia bersama. Dengan wanita cantik di sekitarnya, dia secara alami tidak akan merasa bosan. Karena cabang di Paris baru saja didirikan, Bai Linglong cukup sibuk dengan pekerjaan dan hanya pergi berbelanja dengan saudara kembar Huo 2 kali sejak datang ke Paris. Hari ini, dia memiliki kesempatan langka untuk menghabiskan waktu, dan dengan Qin Ming di sisinya, dia sangat antusias dan pergi berbelanja sepanjang sore. Hal ini membuat Qin Ming mengagumi kemampuan berbelanja Bai Linglong. Jika dia mengerahkan seluruh energinya untuk itu, dialah yang akan menjadi orang yang lemah, bukannya Bai Linglong yang memohon belas kasihan. Baru setelah senja tiba, Bai Linglong dengan berat hati mengusulkan untuk pulang. Saya rasa Anda pasti lelah setelah berbelanja seharian. Biar saya yang menyetir. Qin Ming berkata dengan penuh pertimbangan saat mereka tiba di tempat parkir. Aku sangat lelah. Bai Linglong duduk di kursi penumpang, bersandar malas di kursi, dan melepas sepatu haknya yang sedikit tinggi. Setelah kembali ke apartemen, saya akan mandi air hangat yang nyaman dan tidur nyenyak. Sekarang kamu tahu kamu lelah. Istirahatlah di mobil. Kamu juga akan lelah malam ini. Qin Ming menyeringai jahat dengan mata penuh nafsu. Bai Linglong melemparkan pandangan menawan, tidurlah dengan nyenyak malam ini dan jangan melakukan hal buruk. Aku sudah berbelanja denganmu sepanjang sore. Aku sudah memberikan kontribusi yang besar. Apakah kamu tidak akan memberiku hadiah di malam hari? Jangan berpikir untuk makan sekaligus. Belajarlah untuk bersikap moderat. Masih banyak waktu yang akan datang. Qin Ming menggoda Bai Linglong dengan mulutnya, tetapi matanya tidak diam. Dia melirik kaca spion dari waktu ke waktu, dengan seringai di bibirnya, karena dia mendapati bahwa dia sedang diikuti oleh sebuah mobil. Faktanya, ketika Qin Ming sedang berbelanja di sore hari, dia sudah menyadari bahwa dia sedang diikuti, dan keterampilan pelacakan pihak lain sangat maju. Setidaknya ada 4 kelompok orang yang bergantian mengikutinya, yang benar-benar sulit dideteksi oleh orang biasa. Dalam perjalanan pulang, Qin Ming memperhatikan bahwa pihak lain mengganti total 4 mobil untuk melacaknya. Setiap mobil melacak jarak tertentu dan kemudian beralih ke mobil berikutnya. Hal ini membuatnya sulit dideteksi, tetapi tidak dapat disembunyikan dari wawasan tajam Qin Ming. Setelah kembali ke apartemen dan baru saja memasuki rumah, Qin Ming menyentuh sakunya dan berkata, saya lupa membawa rokok di mobil. Saya akan mengambilnya dan segera kembali. Silakan, aku ingin mandi. Bai Linglong meregangkan pinggangnya yang menggoda, sikapnya yang menawan dan menawan terungkap dengan jelas. Taruh saja air panas di atas meja, tunggu aku kembali. Qin Ming cepat-cepat mencubit dada montok Bai Linglong, lalu berbalik dengan seringai jahat di wajahnya, lalu berjalan keluar. Turun ke bawah, Qin Ming mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan melihat sekeliling sambil merokok. Sebenarnya dia tidak jadi membuang rokok itu ke dalam mobil, melainkan mencari alasan untuk keluar dan melihat siapakah yang sudah mengikutinya selama ini. Namun, Qin Ming melihat sekelilingnya dan tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan dalam pandangannya. Di mana orang itu? Kemana dia pergi? Dia jelas mengikutiku, tapi kenapa aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya? Aneh sekali. Qin Ming berjalan-jalan di luar apartemen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun dia tidak melihat orang mencurigakan yang mengikutinya di sore hari, dia tetap merasa sedang diawasi, dan dia yakin bahwa perasaan ini berasal dari gedung di seberang. Berdasarkan perasaan ini, Qin Ming menyimpulkan bahwa seseorang sedang mengawasinya dengan teleskop di gedung seberang, tetapi gedung seberang itu adalah gedung bertingkat tinggi, jadi sulit untuk menentukan lantai spesifiknya. Pihak lain telah berusaha keras untuk melacak dan mengawasinya, itu pasti buruk baginya. Qin Ming selalu merasa tidak nyaman jika dia tidak menemukan pihak lain. Namun sekarang bukan saat yang tepat, jadi dia selesai merokok dan kembali ke apartemen. Setelah Qin Ming membuka pintu, dia mendengar suara percikan air di kamar mandi. Dia menyeringai jahat, menutup pintu, dan segera masuk ke kamar mandi. Keesokan paginya, ketika Qin Ming terbangun, Bai Linglong masih bermimpi indah.
Dia memperkirakan Bai Linglong tidak akan tidur sampai tengah hari, karena Bai Linglong bukan saja lelah karena berbelanja sepanjang sore, tetapi dia juga sedikit berolahraga di malam hari, jadi dia pasti membutuhkan tidur yang cukup. Qin Ming diam-diam bangkit, mengenakan pakaiannya, dan setelah mandi cepat, dia keluar kamar, turun ke bawah, mengendarai mobil Bai Linglong, dan meninggalkan kompleks apartemen. Dia tidak pergi ke sana untuk melakukan sesuatu, melainkan untuk memancing orang yang telah mengikuti dan mengawasinya kemarin untuk mencari tahu siapa orang lainnya. Seperti yang diduga Qin Ming, tidak lama setelah dia melaju di jalan, sebuah mobil hitam mengikutinya. Sepanjang perjalanan, kecepatan Qin Ming tidak cepat, selalu berkisar sekitar 60 mil per jam, melewati jalan-jalan dan gang-gang Paris dan menuju pinggiran kota. Sama seperti kemarin, pihak lain menggunakan metode berganti mobil untuk melacak kita, itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai jumlah orang yang banyak dan terencana serta terorganisasi dengan baik. Qin Ming sama sekali tidak peduli dengan kendaraan yang mengikutinya. Ia melaju dengan kecepatan santai, seolah menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Sebelum ia menyadarinya, ia telah meninggalkan Paris dan melaju semakin jauh ke pinggiran kota, akhirnya berhenti di luar hutan. Setelah keluar dari mobil, Qin Ming melesat masuk ke dalam hutan. Sekitar 3 menit kemudian, sebuah mobil berwarna abu-abu keperakan tiba di luar hutan, dan 4 pria asing berwajah galak dengan pinggang menggembung keluar dari mobil. Keempatnya melihat sekeliling mobil Qin Ming dan berbisik satu sama lain. Salah satu dari mereka pergi, dan 3 lainnya mencari tempat terpencil di sekitar dan bersembunyi. Jelas mereka tidak bermaksud memasuki hutan untuk mencari Qin Ming, tetapi bersiap untuk duduk dan menunggu. Bagaimanapun, mobil Qin Ming ada di sana dan dia akan kembali cepat atau lambat. Di atas pohon lebat di tengah hutan, Qin Ming bersembunyi di antara cabang-cabang pohon dan dedaunan yang saling bersilangan, menatap setiap gerakan keempat pria asing itu dengan mata dingin, seringai jenaka sedikit terangkat di sudut mulutnya. Jika Qin Ming tidak ingin melibatkan Bai Linglong, dia akan mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang yang mengikutinya kemarin, dan dia tidak akan bersusah payah untuk memancing orang itu keluar kota hari ini. Setelah menunggu beberapa menit, Qin Ming melihat bahwa ketiga pria asing itu bersembunyi seperti pemburu yang menunggu mangsanya mengambil umpan. Dia diam-diam meluncur turun dari pohon dan menuju ke arah yang paling. Hampir 1 orang mendekat. Harus kukatakan, lelaki asing ini sangat waspada. Meskipun dia tidak mendengar suara-suara aneh, dia merasa sedikit gugup dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Tiba-tiba, dia melihat wajah yang dingin dan kejam di dekatnya. Tanpa memberi kesempatan kepada lelaki asing itu untuk melawan, Qin Ming menyerang secepat kilat dan meninju kepalanya hingga pingsan. Suara benturan itu langsung menarik perhatian 2 orang lainnya. Mereka melihat ke arah suara itu dan menemukan bahwa ada 1 orang lagi. Setelah melihat dengan saksama, mereka menyadari bahwa yang mereka ikuti adalah Qin Ming, tetapi rekan mereka telah pingsan di tanah. Kedua pria itu menarik pistol mereka hampir bersamaan dan menarik pelatuk ke arah Qin Ming dengan gerakan yang terampil dan cepat. Tepat saat kedua pria itu mencabut senjata mereka, Qin Ming dengan cepat berbalik dan jatuh ke tanah, mencabut pistol dari pria asing yang pingsan itu. Karena pihak lain siap membunuhnya, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan segera membalas tembakan. Bang, bang, bang. Setelah 6 atau 7 tembakan berturut-turut, semuanya kembali tenang. Kedua pria asing itu ingin membunuh Qin Ming secara tiba-tiba, tetapi mereka kehilangan nyawa dan ditembak mati. Hanya 2 orang yang ingin membunuhku. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka. Qin Ming mencibir dengan jijik, mengangkat pria asing yang pingsan itu, dan pergi jauh ke dalam hutan. Setelah menemukan tempat yang datar, Qin Ming melepaskan ikat pinggang pria asing itu, mengikat tangan dan kakinya bersama-sama, dan kemudian membangunkannya lagi. Pria asing itu sedikit bingung setelah membuka matanya. Pupil matanya perlahan-lahan terfokus dan tiba-tiba dia melihat moncong senjata hitam diarahkan ke dahinya. Tiba-tiba ekspresi ketakutan muncul di wajahnya dan tubuhnya menegang. Dia tidak berani bergerak. Jangan takut, aku tidak bisa memakanmu. Qin Ming berkata sambil tersenyum, aku punya kabar baik dan kabar buruk untuk diberitahukan kepadamu. Mana yang ingin kamu dengar terlebih dahulu? Terserah. Pria asing itu jelas telah menerima pelatihan profesional. Dia dengan cepat menekan rasa takutnya dan menjadi tenang. Kabar buruknya adalah kedua temanmu sudah mati, terbunuh oleh senjata ini. Kabar baiknya adalah kau masih hidup, tetapi apakah kau ingin mengikuti kedua temanmu ke neraka atau menyelamatkan hidupmu dari senjata ini tergantung pada pilihanmu. Qin Ming berkata perlahan. Apa yang kamu inginkan? Tanya pria asing itu dengan suara berat. Aku hanya ingin tahu siapa yang mengirimmu untuk mengikutiku. Jika kau menjawab dengan jujur, aku akan mengampuni nyawamu. 1 pertanyaan untuk 1 nyawa, kau akan menang besar tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Apakah Anda ingin menghabiskan 10 detik terakhir hidup Anda, atau memperpanjang hidup Anda? Semuanya ada di tangan Anda sendiri. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan serius dan tidak bercanda dengan hidup Anda sendiri. Hitungan mundur dimulai sekarang, 10, 9, 8, 7. Pria asing itu menatap Qin Ming dengan enggan dan marah, tetapi moncong senjatanya tepat di depannya. Selama Qin Ming menggerakkan jarinya, nyawanya akan diambil. Pembacaan hitung mundur Qin Ming bergema di telinganya.
Tekanan di hatinya semakin besar, dan wajahnya semakin buruk. 3, 2, 1. Jangan tembak, kataku. Qin Ming menghitung sampai 1 dan hendak menarik pelatuk. Pria asing itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan butiran keringat sebesar kacang muncul di dahinya. Aku bisa menjawab pertanyaanmu, tetapi kau harus berjanji untuk membiarkanku pergi. Demi Tuhan, selama kau berkata jujur, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Qin Ming berkata dengan serius, tetapi dia tidak pernah percaya pada Tuhan, dia percaya pada dirinya sendiri. Bersumpah atas nama Tuhan tentu saja tidak masuk hitungan. Bersambung.